だるまさんがうわほんまに止まりやった。 Sebuah geng telah menguasai sebuah wilayah. Geng tersebut adalah geng Mugen. Geng Mugen diketuai oleh Kohaku dan dua panglima terkuatnya ada Cobra dan Yamato. Tapi ada satu kelompok di wilayah tersebut yang belum bisa mereka kalahkan. Dia adalah Amamiya bersaudara. Walaupun hanya berdua, yaitu Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya, kekuatan mereka luar biasa kuat. Walaupun beberapa kali geng Mugen berhadapan dengan Amamiya bersaudara, hasilnya pun masih imbang. Namun suatu ketika, secara tiba-tiba geng Mugen bubar, dan juga Amamiya bersaudara pun tidak pernah terlihat lagi di wilayah itu. Dan inilah Road to High and Low. Muncullah 5 geng baru di wilayah tersebut. 5 geng ini dikenal dengan SWORD, SWORD. Mereka pun saling berhadapan, tapi juga saling respect. Dan belum ada yang paling menguasai dari kelima geng ini. Huruf S di SWORD adalah geng Sano Hoodlum Squad. Di awal film, seorang pria, dia adalah Cobra. Jika dilihat lagi dari awal film, dia adalah orang yang menjadi panglima terkuat di geng Mugen dahulu. Dan sekarang, Cobra dan Yamato membentuk geng Sano Hoodlum Squad. Dia terlihat merenung dan mengingat kenangan persahabatannya dengan satu orang lagi. Persahabatannya dari kecil yaitu Noboru. Persahabatan mereka sedari kecil begitu indah. Mereka saling tolong-menolong, saling support, dan nongkrong-nongkrong selalu sambil bersenda gurau. Hingga ketika mereka mulai beranjak dewasa, Noboru punya cita-cita yang mulia untuk kuliah dan menjadi pengacara agar bisa membantu orang-orang atau teman-temannya di masa depan nanti. Singkat cerita, Cobra dan Yamato begitu bahagia dan mendukung sekali semua rencana Noboru. Tapi satu hal buruk terjadi. Pacar Noboru di kampus, yaitu Miho, dilecehkan beberapa orang dan fotonya disebarluaskan. Akibat itu Miho, pacarnya Noboru itu, memutuskan untuk bunuh diri. Noboru pun memburu orang-orang itu sendirian dan menghajar mereka hingga sekarat. Hingga Noboru pun ditangkap polisi lalu dipenjara. Hancur sudah cita-cita Noboru untuk kuliah dan menjadi pengacara. Nah, geng selanjutnya adalah SMA Oya yang diketuai oleh Murayama. Chiharu, pemuda yang bergabung dengan geng Sano karena diajak Yamato, dia bersekolah di SMA Oya ini. Jadi ada orang bernama Chiharu, dia itu anggota dari geng Sano, berani-beraninya bersekolah di salah satu geng di SWORD, yaitu SMA Oya. Dan tentu saja Chiharu tidak akan bersekolah dengan tenang. Setiap hari dia lari dari kejaran anak-anak buah Murayama. Hingga Cobra sebagai ketua dari geng Sano harus datang sendiri ke SMA Oya bersama teman-temannya untuk menyelesaikan masalah Chiharu di SMA Oya. Dan tentu saja pertarungan besar pun tidak bisa dihindarkan. Di sana belum ada geng yang kalah, baik SMA Oya maupun geng Sano yang diketuai oleh Cobra. Dan ketika sampai suatu kelas, di sanalah terdapat ketua dari geng SMA Oya, yaitu Murayama. Murayama menantang Cobra untuk berduel. Oh iya. Cobra menerima tantangan itu dan tentu saja terjadilah pertarungan yang seru dan cukup lama. Kedua ketua ini sudah babak belur, namun Cobra di akhir pertarungan masih bisa berdiri. Sedangkan ketua SMA Oya, yaitu Murayama, kesal kepada tubuhnya yang sudah tidak bisa bangkit. Nah, dari pertarungan ini bisa dipastikan Cobra telah memenangkan pertarungan hari ini. Keesokan harinya, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika Cobra dan anggota geng Sano sedang santai di base camp mereka, sekelompok orang dengan jas hitam masuk untuk mencari Cobra. Dan salah satu dari mereka adalah Noboru, teman sedari kecilnya Cobra dan Yamato. Dan telah bergabung serta menjadi orang kepercayaan dari keluarga mafia Lemura. Keluarga Lemura adalah kelompok mafia yang ingin menguasai wilayah SWORD dan akan menghancurkan geng-geng di SWORD kalau tidak mau bergabung dengan keluarga Lemura. Dengan wajah yang serius, Noboru mengatakan kepada dua sahabatnya itu untuk bergabung dan menjadi anak buah dari keluarga Lemura. Dan jika tidak, geng Sano akan diratakan. Cobra yang tidak menyangka sahabatnya telah berubah, tentu saja menolak untuk menjadi bawahan keluarga Lemura.
Tanpa basa-basi, Noboru langsung pergi sambil mengatakan kalau dia memberikan 1 hari untuk geng Sano untuk berubah pikiran. Nah, disinilah terkuak ternyata keluarga Lemura lah yang telah menebus dan membebaskan Noboru dari penjara. Keluarga Lemura tahu kasus Noboru yang menghajar sekelompok orang hanya dengan sendirian. Dan Noboru juga terkenal adalah seseorang yang dikenal pintar. Keluarga Lemura membebaskan Noboru dengan syarat menjadi kaki tangan mereka. Dan Noboru juga harus melupakan semua di masa lalunya. Noboru pun menerima tawaran keluarga Lemura karena dia merasa tidak ada lagi tempat untuk dia kembali serta hidupnya yang dia rasa telah hancur. Dan salah satu anggota dari geng Sano yaitu Chiharu yang tadi awalnya bermasalah dengan SMA Oya, sekarang punya masalah baru. Chiharu diam-diam bekerja di pabrik narkoboy yang dimiliki keluarga Lemura. Chiharu bekerja di sana karena permintaan dari Noboru ternyata. Dan ternyata ayahnya Chiharu mempunyai hutang kepada keluarga Lemura dan ayah Chiharu ini tidak bisa membayar. Nah, ini kesempatan bagi Noboru untuk meminta Chiharu untuk membayar hutang ayahnya dengan bekerja di pabrik narkoboy milik keluarga Lemura. Dan inilah hal yang inginkan Noboru untuk mengadu domba kelima geng Sword. Bahkan Noboru merekrut salah satu anggota geng Rude Boys yaitu Shion untuk juga bekerja di pabrik narkoboy milik keluarga Lemura ini. Nah, Rude Boys adalah salah satu dari geng di Sword. Nama ketua dari Rude Boys adalah Smokey, dan Smokey tidak tahu bahwa anggotanya yaitu Shion bekerja di pabrik milik keluarga Nebura ini. Rencana Noboru selanjutnya adalah mendatangi salah satu geng lagi dari Sword yaitu White Rascal yang mempunyai base camp di sebuah klub malam. Rencana Noboru adalah mengajak geng White Rascal berbisnis narkoboy. Ketua White Rascal yaitu Rocky akan menerima kartu memori atau kartu internal SD yang berisi informasi penting dari bisnis narkoboy ini. Ternyata Noboru juga telah menjalin kerjasama dengan adik perempuannya Smokey. Smokey adalah tadi ketua dari Rude Boys. Nah, adik Smokey inilah yang ditugaskan Noboru untuk memberikan kartu SD itu kepada geng White Rascal. Dan tentu saja White Rascal tidak tahu kalau yang mengantar itu adalah adiknya ketua geng dari Rude Boys. Rencana Noboru selanjutnya adalah memerintahkan Chiharu untuk merebut kartu SD sesaat sebelum diserahkan kepada ketua geng White Rascal. Yang tentu saja geng White Rascal akan memburu Chiharu dan geng Sano yang dianggap merencanakan semua ini. Akhirnya Chiharu mengaku dan menceritakan semuanya kepada Yamato. Ketika geng Rude Boys dan White Rascal menyangka bahwa semua ini adalah rencana Sano dan akan menyerang Sano, Yamato datang menjelaskan kepada kedua ketua tersebut bahwa geng-geng mereka di Sword sedang diadu domba oleh keluarga Lemura. Dan untungnya di sini ketua dari Rude Boys dan White Rascal percaya kepada Yamato bahwa memang geng-geng mereka sedang diadu domba. Lalu geng terakhir dari geng kelima dari wilayah Sword yaitu geng Daruma. Geng Daruma diketuai oleh Hyuga, dan Hyuga berencana menyerang geng Sano juga. Singkat cerita, geng Daruma datang ke wilayah Sano, dan terjadilah pertempuran antar anak buah dari kedua geng. Entah karena sudah janjian atau memang sudah diatur sutradara, ketiga geng lainnya pun datang ke tempat yang sama, yaitu geng Rude Boys, SMA Oya, dan White Rascal. Jadi di tempat itulah berkumpul 5 geng di wilayah Sword. Tidak berapa lama, hal yang mengejutkan terjadi. Ketika keributan itu selesai, datanglah Noboru dengan wajah yang sangat kacau menodongkan pistol ke semua orang di sana. Dengan sangat ngotot dan masih saja menodongkan senjata, Noboru memaksa geng Sano dan geng Daruma untuk menjadi bawahan keluarga Lemura. Yamato dan Cobra terus berusaha bicara kepada Noboru kenapa dia melakukan semua ini. Noboru pun tidak menghiraukan Cobra dan Yamato. Dia terus memaksa mereka untuk menjadi bawahan keluarga Lemura. Pokoknya harus. Karena Yamato terus berbicara, Noboru menarik pelatuknya. Dan sesaat sebelum suara tembak berbunyi, Chiharu berlari dan menghadang tubuh Yamato. Lalu Chiharu lah tertembak. Terlihat di wajah Noboru begitu menyesal melakukan itu. Cobra dan Yamato pun terus meminta Noboru untuk kembali ke geng Sano. Sampai-sampai Cobra dan Yamato menangis, mengingatkan kepada Noboru kisah persahabatan masa lalu mereka yang begitu indah. Hingga akhirnya Noboru pun menangis dan bertanya,
apakah dia masih bisa dianggap menjadi keluarga geng Sanoh lagi? Dan tentu saja, dengan senyuman, Cobra dan Yamato menerima dan memaafkan Noboru kembali. Dan beginilah akhirnya, setelah Noboru kehilangan jati diri dan merasa hidupnya hancur, dia bisa kembali lagi bersama dua sahabat masa kecilnya dan kembali bergabung bersama geng Sanoh. Nah, di akhir film diperlihatkan keluarga Lemura telah merekrut banyak orang yang akan mereka gunakan untuk menyerang wilayah Sword. Karena tentu saja kelima geng di Sword tidak mau bergabung dengan keluarga Lemura. Nah, kelima geng Sword ini akhirnya bergabung juga dengan tujuan mempertahankan wilayah mereka dan pertarungan besar pun akan segera dimulai.